Hi guys, in this video my group is going to show you about conjunction. Press and close together for contrasting sentence. Conjunction adalah kata yang digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan kata, frase, atau klausa untuk membentuk sebuah kalimat. Coordinating conjunction digunakan untuk menggunakan kata, frase, ataupun klausa yang sama atau sama secara tata bahasa. Contohnya, for, and, nor, but, or, yet, dan so, atau bisa disingkat fun boys. Example number 1, for, karena I dream about you, for I miss you. Digunakan setelah tanda koma di depan. Yang kedua ada and, I walk quickly and carefully, dan di sini untuk menambahkan. Yang ketiga ada nor, they do not like me nor do I care. Yang keempat ada but, tetapi I miss you but I hate you. But di sini digunakan untuk opposition, pertentangan. Yang kelima ada or, you must come on time or I will leave you. Or di sini untuk choice atau memilih. Yang keenam ada yet, I miss you yet I hate you. Bedanya but dan yet, kalau but tidak memakai koma dan yet harus memakai koma di depan kata yet. Yang terakhir ada so, I don't study hard so my score is my best. Of conjunction yang kedua itu ada correlative conjunction. Correlative conjunction ini digunakan secara berpasangan di dalam sebuah kalimat untuk menunjukkan adanya hubungan ataupun perbandingan di antara dua kata, frasa, ataupun klausa yang kedudukannya setara. Nah, contoh dari correlative conjunction ini ya ada not only titik-titik but also titik-titik yang artinya bukan hanya titik-titik tetapi juga titik-titik. Either or yang artinya baik titik-titik maupun titik-titik, neither titik-titik nor titik-titik yang artinya tidak titik-titik maupun titik-titik. Ada both titik-titik and titik-titik yang artinya keduanya. Lalu ada not titik-titik but titik-titik, juga ada whether titik-titik dan or titik-titik. In this video kita akan membahas 3 aja, yaitu ada not only but also, either or, dan neither nor. Yang the first, not only titik-titik but also titik-titik ini digunakan untuk menghubungkan kalimat dalam bentuk positif dan menyatakan bahwa kedua hal dapat terjadi. Nah, gimana sih cara menggabungkannya? Yang pertama, di sini tuh ada 3 aturan ya. Yang pertama, bila kalimatnya sama, tidak memiliki kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu seperti to be, to do, to have, dan modals. Not only ini diletakkan di belakang subjek, lalu selesaikan kalimat pertama, tambahkan but also, kemudian unsur yang beda di kalimat keduanya. Lalu bila terdapat kata kerja bantu. Nah, not only ini diletakkan di belakang kata kerja bantu lalu selesaikan kalimat pertama. Yang keduanya, tambahkan but also dan unsur kalimat selanjutnya. Contohnya, the cat has to eat the milk. The cat has to drink the milk. Yang berbedanya itu ada di objek ya, eat and drink. Nah, meat and milk. Tuh. Nah, di mana kata kerja bantunya? Kata kerja bantunya itu adalah has to, karena has to itu adalah modals, termasuk modals. Jadi not only diletakkan di belakang kata kerja bantu, berarti the cat has to not only. Nah, terus tambahkan but also dan bereskan dulu ya kalimat pertamanya. The cat has to not only eat the meat. Nah, terus tambahkan but also, terus unsur kalimat selanjutnya, drink the milk. Oke. Yang ketiga, bila subjek kedua kalimatnya tidak sama. Nah, not only ini diletakkan di awal kalimat dan diikuti susunan kalimat tanya dari kalimat 1. Lalu tambahkan but also dan unsur kalimat selanjutnya. Contohnya nih di sini. Father watched the TV. Mother watched the TV. Nah, not only diletakkan di kalimat dan diikuti susunan kalimat tanya dari kalimat 1. Nah, kalimat 1 ini bisa kita buat kalimat tanyanya ya. Perhatikan watch.
Watch ini terdiri dari watch dan does. Nah, jadi does-nya itu dipindahkan. Pertamanya kita tambahkan not only. Not only does father watch TV, but also tambahkan but also lalu kalimat selanjutnya. But also mother does. Lanjut kita ke either or. Either or ini digunakan untuk menghubungkan kalimat positif dan menyatakan bahwa salah satu dari kedua hal tersebut dapat terjadi. Cara menggabungkannya, either or diletakkan di depan subjek atau objek yang sama. Kata kerja setelah either or mengikuti subjek terdekat. Oke, example. The students are late. The teacher is late. Yang samanya itu kan ada di objek ya, late. Nah, yang berbedanya ini ada di the students and the teacher. Maka either or-nya diletakkan di depannya, di depan late berarti di the students dan the teacher ya. Nah, either the students or the teacher is late. Kenapa is late? Karena yang subjek terdekatnya itu adalah the teacher, sehingga memakaikan is late. Kalau kita pakainya the student ini kan plural ya, jamak, maka kita pasti memakai are late. Yang ketiga, neither nor. Neither nor ini menghubungkan bentuk kalimat negatif. Jadi perbedaannya antara either or dan neither nor ini digunakan pada bentuk kalimat negatif, sedangkan either or digunakan dalam bentuk kalimat positif. Dan menyatakan bahwa kedua hal yang disebutkan tidak dapat terjadi. Jadi seperti itu ya. Nah, cara menggabungkannya, neither nor diletakkan di depan subjek atau objek yang sama. Kata kerja setelah neither nor mengikuti subjek terdekat dan selalu dalam bentuk positif. Kenapa positif? Karena nor ini sudah mengandung kata tidak. Jadi kalau misalkan kita pakai kalimat dalam bentuk negatif lagi nanti jadi tidak gitu. Oke, example. John cannot swim. Susan cannot swim. Nah, maka kita mengubahnya menjadi neither John or nor Susan can swim. Jadi kita can yang tadinya cannot ini karena sudah ada nor, kita ubah menjadi bentuk kalimat bentuk kata positif, yaitu can, yang artinya baik John ataupun Susan tidak dapat berenang. Example for correlative conjunction. Life is not only for today but also tomorrow. Hidup bukan hanya untuk hari ini tetapi juga untuk besok. Neither Yani nor Ani can play badminton. Berarti Ani dan Yani ini tidak dapat bermain badminton. Terus I won't bought a mango and apple. Terus ada he buy not only a new house but also a new car. Jadi tidak hanya membeli rumah baru tetapi juga membeli mobil baru. Subordinate conjunction yang ketiga yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua atau lebih kalimat yang tidak setara, misalnya bertolak belakang sebab akibat dan hubungan antar klausa. Subordinate conjunction bisa disingkat menjadi WW batas bahu karena di dalamnya termasuk will, whether, where, before, after, then, as, since, because, all other, how, dan until. Biar bisa memahami dengan baik, di sini ada contoh kalimatnya, yaitu because of the start of fig is delayed. Dan ada when he was washing my car, I went to the store. Dan ada Pancasila was founded since 1945. Ada juga yang terakhir yaitu she faced the aims are not she does study hard.